kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Jiwaku melekat, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Betapa kami merindukan Kau Tuhan, betapa ku merindukanmu. Betapa kami merindukan Kau Yesus, betapa ku merindukanmu. Kami merindukan Kau Tuhan, kami kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-kebaikanmu Tuhan melimpah atas hidup Yesus. Kami merindukan hadirat-Mu, kami merindukan jamahan-Mu. Haleluya Yesus. Ya la bala 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 bala. Ki papa ya la bala bala. Ki ya la bala bala bala. Ki ya la bala bala bala. Ki ya la bala 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 bala. Mulialah nama-Mu Tuhan, Allahku yang berkuasa. Terima kasih Yesus, buat kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiara la bala 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 bala. Sikira la bala 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 bala. Ki pa 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 pa. Sara la bala 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 bala. Sara la bala 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 bala. Sara la bala 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 bala. Sere de 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 de. Yara la bala 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 bala. Sanda yara la bala 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 bala. Sere de 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 de. Yara la bala 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 bala. Yara la bala 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 bala. Sege de 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 de. Yara la bala 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 bala. Oh terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Biar kami Tuhan orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu Tuhan. Biar kami Tuhan menjadi orang-orang yang berbahagia karena kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu, akan kebenaran-Mu Tuhan, akan hadirat-Mu. Maka Engkau akan memuaskan setiap kami. Bahkan kami yang ada tempat ini, bahkan kami yang ada di rumah, kami yang melihat, ya kami dipuaskan Tuhan dengan hadirat-Mu Tuhan, dengan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih tidak kami izinkan suatu kuasa apapun mengganggu ibadah kami di hadapan-Mu. Pikiran-pikiran yang meninggi kami tundukkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kerajaan surga hadir tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami siap Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamatkan dan pulihkanku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya
kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku takkan berhenti Memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Biar hidup kita hanya untuk Tuhan saja. Haleluya. Lukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama katakan, great is our God. Haleluya. Thank you Jesus. Katakan sama-sama sekali lagi. Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Mari nikmati kebaikan Tuhan. Mujizatnya dinyatakan atas saudara saya tempat ini, saudara yang ada di rumah. Amin. Amin. Haleluya. Thank
Jesus. Haleluya. Ya, kita senantiasa merindukan lawatan Tuhan. Gerakan Tuhan pasti terjadi. Haleluya. Mari siap menerima lawatan Tuhan. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, melengkuri patahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Semua katakan, great is our God. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Raja di atas segala Raja. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu Jemaat GBI Kim yang dikasihi Tuhan. Senang bertemu kembali dalam ibadah Zoom hari Minggu ini. Selamat datang kami ucapkan bagi Bapak Ibu yang untuk pertama kalinya mengikuti ibadah Zoom GBI Kim. Hadapan hadirat-Mu Tuhan, rasakan kedamaian. Hadapan hadirat-Mu Tuhan, rasakan
sujud di hadap keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah Yesus, 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 ku Mari kita sembah Dia bersama-sama. Shiri biara laba 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 laba. Shiara laba 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 laba. Shiara laba 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 laba. Shiara laba 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 laba. Bina maya rasana yara lambo. Yara lamana yara lamana yara shanda yara lamana yara. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu. Biarlah siang hari ini kami boleh merasakan hadirat-Mu di mana kami berada, di kamar kami masing-masing. Engkau mengetahui isi hati kami. Kami mau supaya ibadah kami menjadi ibadah yang baik, yang disempurnakan oleh Tuhan. Kami percaya apa yang kami lakukan hari ini tidak sia-sia. Kami bersekutu melalui Zoom ini ya Tuhan, roh kami bisa bersatu. Dan yang kami tahu adalah Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang ajaib. Terima kasih Bapa. Kami siap merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Dan hadirat-Mu nyata di kamar kami masing-masing. Bersyukur untuk hari ini yang di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat siang. Shalom Bapak Ibu Saudara. Yang bisa dengar suara saya bisa lambaikan tangan saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sudah siapkan Alkitab saudara dan mari kita belajar bersama-sama supaya kita bisa menuruti akan kehendak Tuhan. Haleluya. Oke, judul kita pada pagi ini adalah, walaupun di mute, baca bersama dengan saya, 2-3. Peran gereja di akhir zaman. Sekali lagi 2-3. Peran gereja di akhir zaman. Ini bicara soal kesimpulan khotbah kita di bulan ini. Kesimpulan tentang akhir zaman. Sekarang apa perannya? Peran gereja, dan gereja bicara soal saudara, gereja bicara soal kumpulan orang percaya.
Oke ya. Jadi kalau saudara mengerti, jangan lupa gereja bukan bicara soal gedung. Jadi kalau gedungnya saat ini ditutup, kita masih bisa disebut gereja. Walaupun kita melalui Zoom, ini adalah gereja. Jadi jangan khawatir bahwa ini tetap Alkitabiah, walaupun memakai Zoom. Oleh sebab itu, mari dengan sungguh-sungguh, dengan ekstra yang keras, lebih daripada kalau kita ini offline. Kalau offline, saudara bisa duduk, dengarkan, dan atmosfernya sama. Kalau saat ini di rumah masing-masing, di kamar masing-masing, saudara harus punya sesuatu hal yang lebih lagi, yaitu hati yang benar-benar diberi yang terbaik di hadapan Tuhan. Oke, saudara siap, saudara semua? Kasih jempol yang siap. Haleluya. Mari kita lihat ayat kita, dasarnya adalah, dasar ayat kita pada saat ini kita bicara soal Daniel 11 ayat yang ke-32. Alkitab berkata, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ini hal yang menarik buat saudara, memang bicara soal Daniel, bicara soal akhir zaman. Penglihatan-penglihatan Daniel hampir sama seperti kitab Wahyu. Nanti akan dibangkitkan seorang yang keji, seorang yang pemimpin yang benar-benar seperti Yesus menamakan dirinya adalah seperti nabi palsu. Dan saudara bisa lihat di situ bahwa orang yang fasik itu terhadap perjanjian akan dibujuknya. Siapa yang membujuk ini? Tadi saya katakan bahwa akan dibangkitkan nabi palsu dan Tritunggal iblis. Kalau sudah pernah belajar dari firman Tuhan, itu akan membujuk orang-orang yang fasik. Kemudian sampai dia murtad dengan kata-kata yang licin. Saudara, kata-kata licin ini kata-kata yang sangat menarik. Kata-kata yang benar-benar saudara bisa sampai tertipu, seolah-olah itu benar, seolah-olah itu original dari Tuhan, seolah-olah itu benar-benar datang daripada Roh Kudus sendiri, dan itu dibujuk karena sangat lihai dan sangat pandai. Di akhir zaman ada banyak orang yang dibujuknya sehingga sampai banyak orang murtad di hadapan Tuhan. Namun demikian, kalau saudara lihat sama-sama, maka yang terjadi adalah umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Jangan lupa, ada dua hal, akan tetap kuat dan akan bertindak, kata Alkitab. Nah, oleh sebab itu kalau sudah mengerti tentang ini, orang yang mengenal Allahnya walaupun dibujuk, dia akan tetap kuat dan akan bertindak. Amin. Kalau saudara ini tidak mengenal Allah, mengenal Yesus, mengenal firman-Nya, maka akan mudah sekali saudara akan dibujuknya. Nah, kalimat bujuk ini saudara jangan diistilahkan hanya sekedar dibujuk, dirayu seperti seorang sales yang membujuk saudara memberi barang-barang. Bukan, ini lebih daripada itu karena ada kekuatan magicnya. Ada kekuatan magic yang benar-benar bisa mempengaruhi di dalam otak saudara. Oke. Jadi kalau tidak, maka yang terjadi adalah saudara akan menjadi orang yang gampang murtad. Nah, akhir zaman ini ada banyakkah orang murtad? Menurut standar Alkitab, murtad berarti tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, sampai di situ saudara bisa mengerti. Makanya kalau saudara tahu tentang ayat ini, maka saudara akan membuat hidupmu jangan sampai terbujuk rayu oleh apapun juga, walaupun itu kelihatan benar, dan hari-hari dibangkitkan nabi-nabi palsu yang seolah-olah itu benar, pakai ayat bahasa asli, namun esensinya adalah sebenarnya menolak kebenaran akan firman Tuhan. Oke, kalau saudara mengerti tentang ini, maka yang terjadi adalah pasti saudara harus bertindak. Itu yang disebut peran gereja di akhir zaman. Nah, apa perannya? Akan kita bahas satu persatu. Selain saudara harus kuat, maka ada peran saudara di hadapan Dia. Oke, mari kita lihat peran yang pertama. Yang pertama adalah
membangun kehidupan roh. Nah, ini peran gereja yang pertama ini penting buat kita karena saudara membangun kehidupan rohani saudara. Di akhir zaman ini kalau saudara nggak membangun kehidupan kerohanian, maka yang terjadi adalah apapun juga pasti saudara akan terpeleset dan mudah jatuh dan akhirnya murtad. Itulah rencana setan di akhir zaman. Rencana setan di akhir zaman, setan tahu pada ending-endingnya, pada akhirnya dia akan masuk ke jurang maut. Tetapi dia nggak mau sendiri, maka dia membujuk banyak orang. Kalau orang-orang yang belum percaya Yesus pasti ke jurang maut. Masalahnya yang dibujuk ini adalah orang yang sudah tahu perjanjian antara dia dengan Tuhan. Memang di dalam kitab Daniel 11 itu bicara soal orang Israel, tetapi pewahyuan kita pada saat ini, kita jadikan hidup kita ini Israel zaman baru pada saat ini. Oleh sebab itu tidak salah kalau kita menginterpretasikan tentang Daniel tadi untuk gereja pada masa kini. Sehingga yang saya maksudkan adalah supaya saudara membangun rohani saudara. Jadi orang yang mengenal Allahnya akan membangun kehidupan rohaninya. Oke? Jadi lawan dari membangun kehidupan rohani adalah membangun kehidupan jasmani dong. Benar ya? Dan banyak orang di akhir-akhir membangun kehidupan jasmani. Yang dipikir adalah hal-hal yang jasmani doang. Sehingga ini yang menjadi kesalahan orang-orang yang percaya di akhir zaman. Sehingga setan sangat tertawa, bersukacita. Kalau ada orang Kristen yang percaya Yesus, akhirnya dia membangun kehidupan jasmani, bukan kehidupan rohani. Bahaya. Apa itu membangun kehidupan rohani? Yang pertama adalah jelas ibadah, seperti pada saat ini. Ibrani 10:25 ini ayat yang terkenal, jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh kebanyakan orang-orang. Jangan jauhi. Jangan malas, apalagi ini hanya di Zoom. Ada yang enggan, ada yang malas. Ada yang prinsipnya adalah, enggak bisa kena sama Tuhan kalau di Zoom. Justru saudara tidak akan pernah dewasa. Tuhan izinkan kayak gini supaya kedewasaan kekristenan muncul. Ini tidak bisa biasa, ini zaman yang tidak biasa. Jangan dianggap ini normal, ini benar-benar new normal kan? Ini bukan hal yang normal. Kalau hal yang normal, biasa, saudara mungkin di offline, saudara kena sama atmosfer di suatu ruangan. Tapi ini adalah new normal yang benar-benar diizinkan Tuhan supaya saudara bisa di ruangan masing-masing mendengarkan firman Tuhan dan kembali bangkit rohani saudara dengan cara beribadah dengan Dia. Masakan hanya gara-gara pulsa saudara tidak mau ikut sih? Masakan gara-gara saudara nggak mau download daripada Zoom ini? Masakan saudara hanya enak-enakan saja? Aku nggak bisa. Inilah yang disebut dengan orang dibujuknya, sehingga ending-endingnya adalah mengingkari perjanjian dengan Tuhan. Bahaya bukan? Maka Tuhan izinkan COVID ini, kita nggak tahu, mungkin setahun kemudian baru muncul normal yang seperti dulu, atau yang lain kita nggak ngerti kalau zaman terus berubah-berubah. Maka kekristenan harus membangun rohaninya dengan cara ibadah. Sampai di sini mengerti saudara-saudara? Yang mengerti kasih jempol? Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Nah, jadi kalau saudara pengen membangun kehidupan roh saudara, ibadah. Nah, ibadah itu apa? Ibadah jelas adalah memuliakan nama Tuhan, membuat mezbah, ada banyak pengorbanan-pengorbanan di dalam ibadah. Jadi kalau saudara benar-benar punya hati yang takut akan Tuhan, maka saudara akan mengerti kehidupan kerohanian saudara dengan baik. Nah, ibadah ini menjadi satu dorongan supaya roh saudara haus dan lapar akan Tuhan. Sampai saat ini juga sama. Saudara juga harus haus dan lapar akan firman Allah. Esensi ibadah adalah ketemu Tuhan. Sekali lagi, esensi ibadah adalah ketemu Tuhan. Jadi kalau saudara di Zoom ini sudah ketemu siapa?
Nah, kalau saudara ketemu Tuhan, ibadahmu sejati, teman-teman. Saudara-saudara, kalau kita hanya agamawi, maka nggak ketemu Tuhan, kita upacara. Dan kita tidak sedang upacara. Kalau upacara kita harus pakai penghormatan tangan, harus himne, dan macam-macam, diulang-ulang. Ini kita sedang upacara, ibadah bukan upacara. Ibadah esensinya sekali lagi, ketemu Tuhan. Ingat baik-baik itu. Dan jangan jauhkan itu dari persekutuan itu. Sebisa mungkin. Pokoknya gereja ini mau membantu dan menolong saudara seandainya saudara kesulitan di dalam masuk di Zoom. Tetapi jangan malas. Kita akan bantu, kita akan doakan. Supaya rohani saudara kuat. Umat yang mengenal Allahnya tadi akan bertindak. Oke? Kuat dan bertindak. Jangan lupa dari Daniel pasal 11 tadi ya. Apa yang kedua membangun kehidupan rohani kita? Yang kedua adalah membangkitkan karunia. Saudara harus mengejar karunia, kata Alkitab. 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 14 bicara semua tentang karunia. Teman-teman, saudara harus hafal ini tentang karunia. Ada 9 karunia di dalam 1 Korintus 12. Ada karunia bernubuat, karunia bahasa roh di dalam 1 Korintus pasal 14. Ada menasihati dan sebagainya. Bangkitkan karunia-karunia itu, maka kehidupan rohani saudara akan bangkit juga. Tetapi kalau saudara ini hanya membangkitkan kedagingan jasmani saudara, maka yang gede hanya tubuh saudara. Bagaimana caranya membangkitkan karunia tadi? Yang pertama, jangan lupa ibadah. Ketika saudara beribadah ketemu sama Tuhan, maka yang terjadi adalah karunia-karunia yang ada dalam diri saudara akan di-on-kan, bukan di-off-kan. Nah, tinggal on-kan dalam hidup saudara, maka Tuhan memenuhi hidup saudara, maka karunia-karunia itu akan timbul dan saudara. Tidak ada satu orang Kristen pun yang tidak berkarunia. Sekali lagi saya katakan buat saudara ya, setiap saudara yang mengikuti Zoom pada saat ini, tidak ada satupun saudara yang tidak punya karunia. Saudara baca di 1 Korintus 12 tadi, ada karunia bernubuat, ada karunia iman, membedakan roh, ada karunia bahasa roh, saudara bisa mukjizat kesembuhan, ada di situ. Dan setiap saudara bisa membangkitkan, meng-on-kan. Dengan cara gimana itu? Dengan cara latihan. Loh, latihannya kayak apa? Karunia akan bekerja ketika ada masalah. Sekali lagi, karunia akan bekerja ketika ada masalah atau problem. Justru dari problem ataupun masalah itu, maka karunia-karunia akan bekerja. Misalnya ada sakit penyakit, maka karunia kesembuhan berjalan. Misalnya ada masalah-masalah yang rumit diselesaikan, karunia mukjizat berjalan. Misalnya ada sesuatu hal yang benar-benar membutuhkan iman, karunia iman berjalan. Membangun dirinya sendiri dengan bahasa roh. Itulah karunia, karena justru ada masalah. Oleh sebab itu, bersukacitalah ketika saudara punya masalah. Setuju? Setuju? Yang setuju sekali lagi, jempolnya diangkat. Karena Zoom ini aminnya dengan jempol. Jangan lupa jempol ya, jangan jentik ya. Jentik nanti lucu. Jempol. Oke, jentik itu jari. Kelingking ya? Oke, kelingking. Oke, jadi yang kedua tadi apa? Membangkitkan karunia di dalam saudara pengen membangun kehidupan rohani saudara. Gitu ya. Jadi kalau kerohanian saudara sudah bangkit, saudara akan kuat. Jadi kalau nggak ada masalah gimana? Tidak mungkin, sekali lagi, tidak mungkin manusia itu tidak punya masalah. Jadi kalau manusia tidak punya masalah, pasti mati. Oleh sebab itu kenapa Tuhan berikan karunia-karunia supaya saudara bisa menang terhadap masalah. Bangkitkan karunia tersebut. Anggap ya. Saudara masih dengan saya? Oke. Jangan lupa loh esensi ibadah tadi loh, ketemu Tuhan loh ya.
Jangan sampai lain-lain nih. Berikutnya, membangun karakter. Nah, ini juga penting. Ini kerohanian, karakter itu perlu dibangun. Ini ayat terkenal Galatia 5, 22 sampai 23. Ada 9 karakter atau buah roh yang harus saudara kerjakan selain dari membangkitkan karunia-karunia tadi. Di sana ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kurang satu dibaca di dalam Alkitabnya. Ya kan? Galatia 5, 22, 23 ini. Ini adalah yang perlu kita kerjakan. Ya, kesetiaan yang terakhir, karena sudah baca. Jadi teman-teman, saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bangkit karena itu adalah orang yang kuat. Selain punya karunia yang kuat, karakternya juga harus kuat. Karakter itu akan membuat posisi saudara akan semakin naik. Dan karunia itu akan menolong saudara menjadi kepalaan bukan ekor. Dan saudara tidak akan turun karena saudara punya karakter yang baik. Dan ini luar biasa, ini bekerja sama. Dan Tuhan berikan secara gratis, cuma-cuma hanya apa? Ya butuh yang namanya percaya, butuh yang namanya pengorbanan, butuh yang namanya adalah komitmen. Kalau saudara nggak punya pengorbanan, nggak punya komitmen, nggak punya pengakuan terhadap Tuhan Yesus Kristus, tidak rendah hati, dan sebagainya, mana mungkin gratis itu diberikan secara cuma-cuma. Namun saudara harus punya ruang hati yang diberikan secara khusus untuk Tuhan, sehingga ruang hati saudara dikerjakan oleh Roh Kudus, dan hasilnya adalah karunia dan karakter buah Roh Kudus itu muncul dalam hidup saudara. Itu yang disebut dengan membangun roh. Setiap hari, mari di akhir zaman ini on-kan yang namanya karunia. Yang kedua adalah karakternya, saudara harus bangun setiap hari. Saudara harus mengasihi musuhmu, saudara harus punya damai sejahtera, saudara harus punya sukacita, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri, kesabaran, kemurahan. Harus benar-benar nyata dalam saudara. Kalau tidak, maka kita hanya omong kosong doang. Mengapa? Di dalam Matius 7, ayat 22-23 dikatakan, berseru pada Tuhan, bukankah aku telah bernubuat, bukankah aku telah menyembuhkan demi namamu, tapi Tuhan berkata, nyala engkau si pembuat kejahatan. Saya menduga dan saya percaya bahwa mereka tidak berkarakter seperti yang Tuhan inginkan. Karena si pembuat kejahatan, walaupun dia punya karunia, maka hati-hati dalam saudara. Kalau kamu karakternya sudah bagus tapi nggak punya karunia, percuma juga. Karena kamu kan mudah jatuh juga. Kamu nggak akan bisa benar-benar membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kenapa saya maksudkan? Karena saudara tidak dipakai, hanya dipakai sebagai orang-orang yang tidak mengasihi namun nggak punya kuasa di dalam karunia-karunia yang ada. Mengasihi tanpa pengajaran, tanpa menasihati dan sebagainya seperti karunia yang dikatakan dalam Alkitab, maka hasilnya juga akhirnya akan saudara sendiri mudah jatuh. Jadi 3 hal di dalam membangun rohani saudara, maka ini yang disebut dengan kuat dan bertindak. Gereja Tuhan perannya harus ini, tidak bisa tidak. Yang berikutnya peran gereja adalah membangun hubungan. Apa itu membangun hubungan, saudara? Membangun hubungan itu penting buat kita. Gereja kalau nggak punya hubungan, lucu. Gereja hanya seperti kayak di hutan. Untuk apa gereja di hutan? Karena yang lihat hanya ya munyo, ya kera, ya. Dan kamu satu-satunya temannya munyo gitu loh. Makanya saya bilang sama saudara, gereja kan nggak di hutan kan?
Gitu. Nah, ini yang saya maksudkan buat hidup saudara bahwa gereja harus membangun sebuah hubungan. Hubungan kepada siapa? Mari kita lihat sekarang hubungan kita. Nah, hubungan kita bicara soal apa? Hubungan dengan masyarakat. Kalau saudara baca Kisah Rasul 13 ayat yang ke 47, sekali lagi saya katakan buat saudara, Kisah Rasul 13, sudah lihat ayat yang ke 47, maka Alkitab berkata, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Saudara garis bawahi kalimat terang bagi bangsa-bangsa. Ini bicara soal masyarakat dunia, masyarakat sekitar. Gereja harus punya relationship atau relasi kepada daerah sekitar sampai kepada bangsa-bangsa. Dan hubungan ini penting buat kita. Kalau saudara tidak punya hubungan, maka yang terjadi adalah gereja hanya seperti yang saya katakan tadi, terang-terang sendiri di situ tanpa ada hubungan yang baik. Maka ini tidak akan kuat dan bertindak seperti dalam kitab Daniel yang kita baca tadi. Daniel 11 tadi. Makanya kalau kita mengenal Allah yang kuat, maksud saya, maka saudara akan membangun sebuah hubungan. Loh, membangun sebuah hubungan itu perlu karunia. Ada loh orang yang tidak punya teman, temannya itu doang. Karena nggak punya bekal, nggak punya daya tarik, nggak punya cara bagaimana membangun sebuah hubungan. Gitu ya. Di Facebook juga temannya juga gitu-gitu doang cuman. Oleh sebab itu saya mau katakan buat saudara, saudara mempunyai daya tarik yang baik, punya seni dalam hubungan saudara. Sehingga ini yang penting, gereja harus punya hubungan kepada masyarakat, supaya apa? Terangmu bercahaya kepada bangsa-bangsa tadi yang kita baca tadi. Kalau terangmu bercahaya, maka nama Bapamu akan dipermuliakan, karena melihat terang yang ajaib muncul dalam kehidupan saudara. Kemarin sudah kita bahas masalah terang itu. Terang bicara masalah dua, perkataan dan perbuatan. Dan ini penting buat kita, jangan hanya satu-satu, yang penting tindakannya Pak. Tidak, perkataan juga penting. Dua-duanya penting. Kalau perkataan tanpa tindakan, munafik. Kita bukan menjadi orang yang munafik, tapi kita menjadi orang-orang yang tulus hati di hadapan Dia. Sorry. Jadi kalau saudara benar-benar punya hati yang baik, saudara akan membangun hubungan dengan masyarakat sekitar. Ayo, mulai cari di pabrik-pabrik saudara, di kampus-kampus saudara, di rumah-rumah saudara, tangga-tangga saudara. Jalin hubungan, jangan sampai saudara orang-orang yang dimusuhi teman-teman saudara, karena saudara tidak bisa menjalin hubungan. Menjalin hubungan tidak harus mengikuti cara-cara mereka, bukan. Menjalin hubungan pasti melalui sesuatu hal yang memang seolah-olah kita seperti mereka. Seperti Paulus bilang, kalau aku berhubungan dengan orang Yunani, aku seolah-olah seperti orang Yunani. Yahudi, seolah-olah seperti orang Yahudi. Seolah-olah saja. Supaya memenangkan banyak jiwa. Ini yang disebut dengan membangun sebuah hubungan. Sampai sini mengerti? Yang mengerti, sekali lagi jempolnya diangkat supaya saya tahu. Oke, haleluya. Puji Tuhan. Saudara masih bersama dengan saya? Yes. Oke. Jangan lupa esensi daripada ibadah tadi ya. Ketemu Tuhan. Oke, dan hari ini kan kita belum ketemu teman-teman kan? Sebentar lagi kita ketemu teman-teman ya. Oke, mari kita lihat yang berikutnya, membangun hubungan itu kayak apa. Nah, ini yang kedua itu adalah membangun hubungan antar jemaat. Oke, Roma 14
Saudara lihat ayat yang ke-19-nya, saudara-saudara. Alkitab berkata, sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Hubungan ini antar jemaat itu adalah membawa damai sejahtera dan saling membangun. Ini yang disebut dengan ketika kerohanian saudara tadi sudah dibangun, maka saudara membangun hubungan antar jemaat setelah masyarakat. Jemaat juga jangan lupa, jangan ditinggalkan, karena saudara-saudara bagaimanapun juga, jemaat ini adalah yang mendukung, yang mendorong, yang membuat semangat. Jadi kalau orang nggak punya gereja, nggak punya jemaat, pasti dia akan lemas sendiri ketika mereka pun bagus, walaupun mereka ini punya karakter yang bagus, walaupun mereka karunia yang bagus, dia pergi ke seluruh bangsa-bangsa, namun kalau tidak ada dukungan dari jemaat, dari teman-teman sejawatnya, yang terjadi adalah kepanah oleh setan dan hasilnya adalah ambruk. Dan banyak kesaksian-kesaksian yang seperti itu. Tadinya kokoh, powerful, namun karena dia nggak punya gereja yang bisa mendukung mereka, maka yang terjadi adalah keletihan dan banyak penyakit yang masuk, dan akhirnya mati, walaupun matinya masuk surga. Namun itu kan menjadi kebodohan buat orang-orang yang percaya sama dia. Maka bangun hubungan antar jemaat. Jangan tidak ya, saudara kenali. Saudara cek sekarang nomor handphone jemaat, ada enggak? Nah, ini penting karena zaman modern kok. Ada jemaat satu sudah kenal, enggak disimpan, nomornya si itu berapa? Ini lucu, udah kenal bertahun-tahun enggak disimpan. Apa saudara enggak tahu cara nyimpennya di HP saudara? Kalau enggak tahu, bawa ke sini. Saya jualin nanti. Nah, makanya saya kadang-kadang heran. Kok nggak tahu? Saya save semua. Kalau saudara ganti nomor, ya harus kasih tahu dong. Jangan sembunyi-sembunyi. Lucu, akhir zaman kok disembunyikan. Hanya ada satu orang yang tahu. Aneh kan? Berarti ini nggak bisa membangun hubungan jemaat. Oke? Jadi kalau saudara kalau saudara ganti nomor, ya kasih tahu. Supaya apa? Ini yang namanya membangun hubungan. Jangan hanya khusus yang tahu, jangan disebar-sebarkan ya Pak. Ini sesuatu yang lucu. Saudara pasti akan kepanah dan mati kerohanian saudara seperti itu. Jangan lagi ya, biarkan saja. Ini adalah era akhir zaman yang new normal tadi. Ini bukan hal yang normal. Maka jangan bersikap seperti normal, biasa-biasa aja. Tidak, bekerja dengan sungguh-sungguh, memperas otak dengan sungguh-sungguh, bekerja jangan bebal, jangan hanya biasa-biasa, tidak. Ini luar biasa. Oke? Karena ini memang situasi yang luar biasa. Ekstra keras, jangan loyo-loyo. Gitu. Walaupun saudara ini yang pakai Zoom ya, yang pakai bagus dong gitu seharusnya. Ya kan? Seperti di gereja gitu loh. Itu, tapi nggak apa-apa sih. Pakai pakaian-pakaian gitu sih nggak masalah gitu ya. Gitu ya. Tapi bagaimanapun juga kita kan dilihat oleh sesama jemaat. Oleh sebab itu, bangun hubungan satu dengan lainnya ya. Bangun dengan perkataan-perkataan yang baik, SMS-an. Saudara minimal, saudara itu setiap jemaat saudara bisa teleponin satu dengan satu yang lainnya ya. Jangan hanya yang itu terus. Diteleponi itu terus. Oke? Nanti lama-lama kan, wah, lucu nanti. Jangan terus week, ya, nanti terus. Jadi jangan. Oke ya. Maksud saya jemaat-jemaat yang lain, bangun hubungan. Karena ini adalah akhir zaman. Saudara nggak bisa hidup sendiri kok. Apalagi kita yang ada di Korea. Saudara yang di Indonesia juga harusnya mengalami hal yang sama. Bangun hubungan yang baik. Jangan tidak. Relakan dirimu, pulsamu direlakan untuk memberkati. Pokoknya teman-teman yang ada di Indonesia yang ikut saat ini, kalau ada saudara yang kekurangan pulsa, ngomong ya sama orang tuanya sendiri. Enggak, ngomong sama kita ya. Silakan nanti kan kita isi, gitu ya. Kurang-kurang 1.000 ya kita beri, gitu ya. Oke, serius, kita akan tolong. Supaya apa sih? Ini memberkati, supaya memang benar-benar kita benar-benar masuk di dalam
visinya Tuhan, rencana Tuhan, membangun hubungan. Karena memang tujuan gereja adalah memberkati masyarakat, memberkati jemaat yang ada. Yang setuju kasih jempolnya lagi, jangan malas untuk angkat jempol. Ya, jangan malas. Angkat jempol aja malas, apalagi tepuk tangan. Gitu. Memuji Tuhan kan. Gitu. Tadi disuruh sama song leader, suruh berdiri, tapi nggak ada satupun yang berdiri kan. Pak, karena kameranya kan duduk, nanti kelihatan kakinya doang, ya diangkat. Ya, ya enggak apa-apa sebenarnya gitu. Banyak kalau saudara bisa jingkrak-jingkrak sendiri di kamar saudara, malah justru nggak ada orang yang tahu kan. Silahkan memuji-muji dengan sungguh-sungguh. Gitu. Maka jangan malas kalau disuruh angkat jempol aja, Pak, angkat jempol terus Pak. Ya namanya di Zoom kok. Saya kan nggak tahu kalau saudara ini memperhatikan atau tidak kan. Nah, jempolnya yang memperhatikan. Oke? Seperti itu. Mari kita lihat yang terakhir nih sekarang. Enak kan? Di Zoom itu cuma sejam ya ibadahnya. Bentar lagi selesai gitu ya. Ya kan? Mari kita lihat. Nah, ini yang terakhir teman-teman. Peran gereja yang terakhir adalah apa? Menahan kejahatan. Jadi gereja harus menahan kejahatan. Justru jangan gereja jadi tempat kejahatan. Yesus kan pernah marah kan ketika bait suci dipakai untuk jual beli. Maka kalau sudah lihat gambarnya di situ, Yesus marah, Yesus mengusir orang-orang yang sarang burung, penukar uang, meja penukar uang, dan disuruh pergi. Karena memang gereja harus menahan kejahatan, jangan malah dipakai kejahatan. Anehnya, di zaman akhir ini justru orang jahat banyak di gereja. Aneh. Halo. Ini saya rekam, nanti akan kita siarkan ke seluruh dunia. Supaya dunia tahu bahwa jangan sampai gereja dipakai untuk kejahatan. Kejahatan apa misalnya? Seksualitas. Ada loh ya. Ya yang kemarin masuk koran siapa? Sudah 10 tahun baru ketahuan, 15 tahun baru ketahuan dengan seorang anak yang asuhnya. Kejahatan seksual ada. Bahaya loh ya. Jangan sampai jahat loh ya. Ayo lihat wajahku nih. Jangan sampai jahat ya. Karena gereja adalah untuk menahan kejahatan. Kejahatan apa yang lagi selain seksualitas? Korupsi. Apa itu korupsi? Loh, korupsi itu bisa macam-macam di dalam kehidupan. Kejahatan-kejahatan itu di gereja. Gitu loh. Bisa mencuri tasnya orang di gereja. Mencuri persembahan. Ya kan? Pura-pura memberi persembahan padahal enggak ada. Karena enggak bawa duit gitu. Ya kan? Hanya gegem doang tapi enggak ada duitnya misalnya gitu. Nah, ini kan puji Tuhan kita saat ini enggak ada persembahan kan? Nyantai, kita enak, enggak apa-apa. Karena semuanya itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Siapapun hidup saudara. Maka ini jangan sampai justru memproduksi kejahatan. Dan gereja ini tujuannya adalah untuk ibadah tadi, bukan untuk malah membawa kejahatan demi kejahatan. Jadi kalau saudara masuk gereja malah jahat, ada 2 kemungkinan. Kalau saudara mau tambahin 3 boleh. Minimal ada 2. Siapa yang jahat? Gerejanya membiarkan, atau gerejanya tidak ada kekuatan Roh Kudus yang membuat dia tidak boleh jahat. Yang kedua adalah orangnya sendiri sudah punya niat jahat. Maka hati-hati, kalau saudara ke gereja A, kemudian tambah jahat, pikiranmu kotor, malah porno-porno. Nah, hati-hati ini. Segera kamu basuh. Ini bukan gerejanya yang jahat, mungkin kamu sendiri yang punya pikiran jahat. Atau sekali lagi, gerejanya bisa jahat juga. Dan membiarkan ketidaksenonohan. Misalnya song leadernya pakai segala sesuatu yang membuat orang itu berpikir yang negatif. Nah, ini juga bahaya. Di gereja ini, makanya pakaian perlu diperhatikan, supaya tidak ada niat jahat. Gitu ya. Walaupun saudara di Zoom ya, tetap nggak boleh pakai sesuatu hal yang membangkitkan niat jahat. Gitu ya. Jangan. Oke. Tapi enggak apa-apa. Di sini kan enggak ada yang membangkitkan niat jahat kan, hanya membangkitkan emosi. Oke, nah ini
Jadi walaupun kita di Zoom, kita boleh ya canda, supaya saudara benar-benar mengerti tentang firman Tuhan ini. Nah, ayatnya ada apa enggak? Ayatnya ini. 2 Tesalonika 2 ayat 7. Kita berkata apa? Karena secara rahasia kedurhakaan, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, nah, maka saudara bisa lihat di situ, kejahatan akan semakin dahsyat. Siapa ini? Tetapi sekarang masih ada yang menahan itu siapa? Gereja Tuhan. Nah, gereja Tuhan itu namanya ini ada yang disebut dengan rapture. Kalau nanti gereja Tuhan sudah rapture, maka jahat banget di dunia. Ada yang mengatakan Roh Kudus, tetapi saya akan memberikan pewahyuan gereja yang menahannya. Semasih ada gereja, maka kejahatan itu ditahan sama gereja. Karena gereja punya fungsi yang di atas yang kita bahas tadi. Membangun hubungan dengan masyarakat, membangun hubungan terjemaat, punya karakter, punya karunia, ibadah. Maka kejahatan ditahan di situ. Tapi nanti kalau kita udah rapture, kapan rapture? Nah, belajarlah kembali lagi tentang akhir zaman. Sehingga sudah bisa mengerti, rapture adalah ketika Tuhan Yesus nanti akan di awan-awan, trompet berbunyi, kita nanti akan rapture. Dan gereja ini jadi rapture, karena Tuhan memakai gerejanya sebagai mempelai. Jangan lupa loh ya, mempelai. Mempelai perempuan oleh gereja. Nah, saudara ini adalah gerejanya. Maka ketika saudara yang 2 di atas tadi, yang kita lakukan, maka pasti saudara akan menjadi mempelai Kristus yang baik. Saudara akan rapture. Kita percaya bahwa ketika pakai Zoom ini tiba-tiba rapture. Wah, hati-hati loh ya. Ketika nggak ada orang yang berkorban, ini siapa nih? Ternyata rapture. Ayo, saudara-saudara, jangan sepelekan. Kapan waktunya kita nggak ada yang tahu. Apa yang kita bangun secara jasmani hari-hari nggak ada gunanya. Di surga ini nggak ada gunanya. Apa yang kita bangun di sini hanya dibangun ketika di bumi, ketika sudah membangun jasmani. Tapi ketika membangun rohani, Alkitab katakan ibadah berguna untuk saat ini ataupun yang akan datang. Alkitab berkata itu. Maka ayo bangun. Semangat kembali. Jangan tidak. Semangat. Punya komitmen. Punya kemauan yang kuat, yang kokoh di hadapan Tuhan. Jangan menyepelekan sesuatu hal yang sifatnya rohani. Ada hal-hal yang rohani, ikut. Ada doa, ikut. Kalau sudah punya waktu, ikut. Jangan, malas. Rugi. Oke? Hidup saudara, apalagi saudara ada di Korea, benar-benar saudara rugi kalau nggak benar-benar mengambil setiap program-program gereja. Jangan hanya untuk hal yang dunia. Karena sifatnya adalah rohani itu sekarang ataupun yang akan datang. Tetapi kalau yang jasmani hanya untuk di bumi saja. Saudara mau pilih mana? Pilih dua-duanya. Nah, kalau pilih dua-duanya berarti apa? Harus berkorban dua-duanya juga. Jangan berkorban cuma satu. Berarti pilihanmu hanya pilihan untuk menyenangkan dirimu sendiri dong. Pilih dua-duanya bagus, tapi korbanannya juga korban dua. Jangan hanya satunya nggak mau berkorban. Apaan tuh? Iya kan? Jadi, penting buat kita untuk hari ini bisa mengerti tentang firman Tuhan. Tugas saudara, tugas gereja adalah menahan kejahatan. Jangan membuat kejahatan. Apa itu kejahatan? Kejahatan adalah yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga apa yang baik, apa yang benar, apa yang bijak, apa yang disebut dengan kebajikan, Filipi 4 ayat 8, pikirkanlah itu yang disebut dengan kebaikan, bukan kejahatan.
Mari kita lihat kesimpulan kita. Nah, kesimpulan kita harus kembali kepada fungsi dari gereja. Karena peran, judulnya jangan lupa tadi, peran gereja di akhir zaman, kan? Nah, maka kembali pada fungsi gereja itu apa? Kalau sudah lihat fungsi gereja yaitu untuk menyembah Tuhan. Yang kedua adalah untuk jemaat. Yang ketiga adalah untuk dunia. Itu fungsinya yang sudah kita sebutkan di atas. Menyembah berarti untuk apa? Ibadah kepada Tuhan. Itu fungsi gereja yang pertama. Yang kedua adalah, kesimpulannya adalah untuk jemaat. Jemaat harus dibangun, dimuridkan, dididik, punya value yang bagus. Isinya jemaat punya karakter yang baik, punya kegigihan di dalam imannya dengan baik. Ya, benar-benar sudah radikal di hadapan Tuhan. Siap bersama dengan Dia, dan Tuhan pilih orang-orang kayak gitu. Itulah untuk jemaat dan gereja ditugasi untuk mendidik anak-anak yang masuk di dalam gereja supaya dididik dengan baik dan benar di hadapan Dia. Dan itu esensi dalam gereja, mendidik supaya jemaat menjadi mempelai Kristus. Itu fungsi gereja. Baru yang terakhir adalah jadikan semua bangsa murid untuk dunia. Sehingga gereja juga pergi ke seluruh dunia. Untuk apa? Membicarakan, menerangkan, bersaksi, mengajar, supaya mereka percaya kepada Tuhan, seperti yang kita sebut di atas tadi, untuk masyarakat, untuk bangsa-bangsa. Ayo, imanmu jangan kecil. On-kan karunia yang ada, harus bertumbuh. Iman timbul karena mengerti firman Tuhan. Bangkitkan lagi semangat saudara di hadapan Dia. Jangan hanya ketika saudara punya feel atau punya perasaan yang bagus, baru saudara menggebu-gebu. Kalau tidak, enggak, itu berarti bergantung situasi. Iman, firman, jangan bergantung karena situasi yang ada. Tapi diproduksi dari hati saudara yang paling dalam, karena pengenalan saudara akan Tuhan. Sampai di sini bisa mengerti? Yang bisa mengerti kembali lagi, angkat jempol sekali lagi.